Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran gerakan sosial klasik. Adanya generalis belief atau kepercayaan umum menghasilkan kecenderungan individual dalam perspektif psikologi sosial yang sangat mempengaruhi setiap individu dalam melakukan sebuah aksi tindakan kolektif atau gerakan sosial. Generalis belief irasional atau kepercayaan umum yang dipengaruhi oleh gerakan sosial klasik bertujuan untuk revitalisasi, yaitu perubahan yang diinginkan oleh komunitas yang mengusung gerakan sosial. Sehingga pemikiran gerakan sosial klasik ini lebih fokus terhadap mikro individualnya saja yang menjadikan penyebab lahirnya sebuah gerakan sosial. Pemikiran gerakan sosial ini dipengaruhi oleh pemikiran barat, yaitu adanya peristiwa sejarah bernama Nasisme dan Fasisme. Munculnya pemikiran baru ini untuk menyikapi setting sosial dan perkembangan sosial. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan sosial klasik, yaitu ada faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik berupa organisasi sosial movement, yang di dalamnya terdapat pemimpin karismatik yang bisa menyesuaikan dengan pendekatan religi dan pendekatan sosial yang irasional atau mesiah yang ada di kitab suci. Kemudian, ada ideologi rasional, yaitu harus bisa menghipnotis massa atau memobilisasi massa yang memiliki dominasi penyelesaian perasaan galau dengan pendekatan irasional. Nah, yang kedua ada faktor pendorong, yaitu perasaan galau dengan pendekatan rasional dan irasional. Di dalamnya terdapat generalis belief irasional, yaitu kepercayaan umum yang bisa memberikan sugesti kepada pikiran karena telah melihat proses yang berulang-ulang. Ekspresi dari pendekatan dalam perasaan galau tersebut terdapat nilai sosial dan juga nilai religi. Contohnya yaitu adanya revolusi Perancis yang disebabkan oleh diskriminasi raja, bangsawan, dan rohaniawan yang bebas pajak dan memiliki hak istimewa. Nah, penyelesaiannya itu harus ada kesetaraan. Revolusi Perancis ini melahirkan dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok republik atau kelompok yang pro terhadap perubahan yang bersifat revolutif. Tujuan dari kelompok republik ini adalah revolusi, yaitu mengubah struktur politik diwarnai dengan sebuah tindakan kekerasan. Kemudian yang kedua terdapat kelompok feodal, yaitu kelompok yang resisten perubahan atau pro terhadap status quo, yaitu yang mendukung adanya pendekatan irasional yang percaya bahwa Raja Prancis itu merupakan perpanjangan dari tangan Tuhan yang memanipulasi pemimpin supaya tumbuh pemikiran rasional. Kemudian terdapat 3 macam gerakan sosial klasik yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu gerakan nativistik dengan pendekatan irasional. Gerakan ini ingin mengembalikan situasi dahulu atau situasi masa lampau secara utuh. Contohnya, ingin kembali ke zaman kuno seperti saat kerajaan Majapahit. Mendorong melakukan civil society in action atau gerakan untuk mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik. Kemudian yang kedua terdapat gerakan mesianik atau yang biasa disebut dengan mesianisme dengan pendekatan irasional dan religi, yang percaya bahwa akan datangnya juru selamat yang akan membebaskan manusia dari segala penderitaan yang sedang dialami. Idenya berasal dari agama yang kepercayaannya menyebabkan mendorong timbulnya gerakan sosial. Ditemukan di dalam kitab Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di dalam kitab suci menceritakan mesianik atau mesias sebagai faktor pendorong dan mengkondisikan mesias secara utuh. Kemudian yang ketiga ada gerakan milenial atau kepemimpinan Ratu Adil, yaitu perpaduan dari gerakan mesianik dan nativistik dengan pendekatan irasional dan keagamaan, yang percaya bahwa adanya pemimpin yang adil dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
mengkondisikan Mesiah yang tujuannya mengembalikan ke masa lampau yang menurut mereka lebih baik. Dengan memanfaatkan nilai yang adil, dimulai dari corak keagamaan dan pola keberagaman dalam membangun sebuah perlawanan. Kemudian, terdapat 3 ciri utama yang mempengaruhi gerakan keagamaan, yaitu adanya kepemimpinan yang karismatik, pola ideologi, dan sistem kepercayaan atau generalis belief. Kepemimpinan karismatik yaitu bisa mengkondisikan posisinya seperti sosok Mesiah, sosok pemimpin keagamaan yang dipersepsikan sebagai prophet, Imam Mahdi, guru, dukun, utusan Mesiah yang memperoleh wahyu. Para pemimpin yang mempromosikan sebagai Ratu Adil memiliki karismatik sehingga bisa mendatangkan loyalitas yang luar biasa di kalangan pengikutnya. Yang kedua, pola ideologi, yaitu penolakan terhadap situasi yang ada atau harapan akan datangnya milenium. Adanya harapan datangnya era keemasan dan kembalinya nilai tradisional, yakni dunia yang tidak ada ketidakadilan dan penderitaan. Nah, yang terakhir yaitu sistem kepercayaan atau generalis belief, yaitu yang mempercayai mitos milenial yang sudah ada sejak zaman Hindu Jawa. Adanya kepercayaan kekuasaan seperti Eru Cakra dan ramalan Jayabaya pada abad ke-12. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.